Ya, pemirsa dan para hadirin yang kami hormati, kita langsung melanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, kita sampai pada sesi yang paling krusial ini karena akan ada debat langsung dari masing-masing calon. Dan yang pertama ini adalah debat antara calon gubernur. Untuk itu kepada masing-masing calon gubernur Bapak Fauzi Bowo dan Bapak Joko Widodo untuk bersedia maju ke depan. Saya ingin mengatakan bahwa komitmen untuk tata kelola pemerintahan yang baik itu sudah kita awali dan sudah kita tunjukkan, serta menunjukkan juga hasil-hasil berdasarkan kriteria yang terukur. Seperti misalnya tadi disebutkan korupsi. Ya, saya ingin sedikit mengoreksi apa yang disampaikan tadi. Saya kira tidak pantas kalau kita sebagai calon gubernur ini relying atau mengandalkan informasi yang tidak benar. Apalagi kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak. Ya. PPATK itu tidak pernah menyatakan statement seperti itu, bahkan sudah dikoreksi. Seorang pimpinan harus bijak, jangan menyebar fitnah. Ini saya kira tidak pada tempatnya. Ya. Kemudian daripada itu ingin saya luruskan lagi, bahwa good governance itu tadi dikatakan KTP masih bermasalah. Waktu saya menjadi gubernur, saban hari saya dikemplangin orang di Jakarta ini gara-gara KTP. Sekarang boleh dikatakan keluhan itu sudah sangat menurun. Mengapa? Lagi-lagi karena kita memberdayakan struktur kelurahan itu secara efektif. Ya. Baik, silakan. Lebih lanjut, saya belum selesai bicara ini. Ini bisa langsung dialog. Ya, kalau mau dikoreksi sih boleh, tapi saya belum selesai bicara, kan hak saya untuk bicara dulu. Anda jangan intervensi, this is our show. Ya. Jadi, yang saya ingin tekankan lagi di sini, transparansi. Tadi dikatakan pemerintahan ini tidak transparan. Orang Jakarta ini bukan cuma sekedar ditempelin surat, itu yang penting. Mereka bisa akses segala sesuatu yang mereka butuhkan di internet. Itu yang terjadi di Jakarta. Jadi saya katakan transparansi seperti yang diuraikan tadi merupakan komitmen kita. Yang miskin di Jakarta masih banyak. Saya akui, saya tidak senang dengan itu. Tapi angka kemiskinan di Jakarta lagi-lagi paling rendah se-Indonesia dengan kriteria yang disepakati secara nasional. Nah ini semua adalah uraian yang saya kira patut menjadi perhatian kita bersama. Ya. Yang baik, mari kita katakan baik. Jangan difitnah menjadi yang buruk. Itu tidak pada tempatnya. Ya. Kemudian yang kurang baik, mari kita perbaiki bersama-sama. Baik, kami beri kesempatan untuk itu. Silakan Pak Joko. Ya, saya kira PPATK memberikan angka seperti itu kan juga sebuah fakta yang didapatkan. Mohon maaf, tolong dibaca keterangan Ketua PPATK yang benar, Pak Joko. Ketua PPATK itu menyampaikan hal yang sangat berbeda dengan apa yang urai tadi. Ini sama sekali. Kalau Pak Joko hanya sekedar tidak calon gubernur itu nggak apa-apa, tapi kalau Pak Joko jadi calon gubernur, saya kira ini merupakan masalah buat masa depan Jakarta. Dan saya mempercaya itu karena memang yang berbicara adalah PPATK. Yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai angka kemiskinan. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu pada saat Pak Fauzi Bowo itu masuk, angka kemiskinan itu berapa. Kemudian sekarang menjadi seperti ini apakah karena hasil Pak Fauzi atau memang dari dulu memang 3 koma itu terus. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga saya juga ingin bertanya kepada Pak Fauzi. Baik, waktu sudah habis, Bapak. Mohon maaf, terima kasih. Waktu sudah habis. Mungkin tidak perjelas lagi ya. Ini langsung ke Pak yang silakan. Bertanya di kedua belah pihak sebetulnya yang jadi ukuran. Suaranya agak jelas. Saya ingin bertanya sebagai bagian dari masyarakat Jakarta, sebetulnya angka korupsi di Jakarta itu seperti apa? Apakah ini relatif baik menurut Pak Jokowi, ataukah menurut Pak Gubernur ini emang ada masalah yang harusnya nanti kita selesaikan bersama? Kalau dilihat dari sini, angkanya itu yang betul yang mana sebetulnya? Apakah ini memang wilayah yang memang bersih, ataukah wilayah yang memang seharusnya kita benahi? Yang saya singgung, yang saya maksudkan tadi adalah statement PPATK, bukan korupsi secara keseluruhan. Jadi statement PPATK-nya harus kita luruskan, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Ya. Yang kedua, saya masih tidak puas dengan kenyataan bahwa masih ada korupsi. Tapi korupsi itu tidak bisa kita selesaikan hanya dengan sekedar retorika. Ya. Mari kita install sistemnya, saya sependapat dengan Pak Joko. Sekarang ini, seluruh procurement di Jakarta itu sudah melalui electronic announcement dan electronic internet tendering. Ya. Itu dengan cara seperti itu, komitmen kita kepada transparansi,
itu bisa kita laksanakan. Dan kalau tidak ada hubungan langsung dengan mereka-mereka yang berkepentingan, tentu korupsi juga bisa kita tekan. Kalau tidak salah Pak Jokowi tadi bicara tentang besarnya kebocoran-kebocoran. Angka yang Anda sebut dari mana itu datangnya? Ya, dari sekali lagi Pak Imam, itu kan saya membaca angka itu. Yang pertama memang dari PPATK. Kemudian kalau kita lihat juga dari hasil Transparansi Internasional Indonesia, di Jakarta memang angkanya masih 2,8. Ini sebuah angka yang juga sangat rendah sekali, sehingga kalau saya boleh bertanya kepada Pak Fauzi, kemarin anggaran selama 5 tahun itu saya hitung kurang lebih tepatnya itu 138 triliun. Ini kan angka besar sekali. Mestinya dari angka yang 140 triliun itu menjadi sebuah produk yang bisa dilihat masyarakat. Entah MRT-nya, entah monorailnya misalnya. Ini yang saya orang bodoh itu cara melihatnya seperti itu. Saya akan coba berikan jawaban, Pak Joko yang saya hormati. Kita ini sama-sama berpegangan kepada kaidah dan aturan pengelolaan keuangan negara yang jelas. Ya, Anda sebagai wali kota, saya sebagai gubernur tentu terikat pada sistem pengelolaan tersebut. Jadi tidak bisa kita semaunya aja, ya. Dan itu yang kita jadikan pegangan. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ya, bukti yang konkret bahwa seluruh layanan pemerintah yang kita berikan, masyarakat yang kita berikan kepada masyarakat itu berkualitas di Jakarta, bukan asalan. Ini merupakan hasil dan indikatornya jelas seperti saya katakan tadi. Yang miskin turun, yang sehat umur usia makin panjang, yang sehat semakin banyak, dan standarnya puskesmas kami tidak ada yang tidak punya standar ISO internasional. Jadi ini adalah bukti bahwa kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan warga Jakarta ini bukanlah orang yang bisa mudah terpengaruh atau menentukan gambarnya hanya dengan sekedar jualan gambar semata-mata. Itu ilmunya developer kalau di Jakarta. Jual gambar, laku, urusan belakangan.